Anda kembali bersama kami. Saya berharap Bang Eriko bisa jawab ini. Kenapa sih anak politisi atau ya anak politisi lah, anak pejabat di eksekutif, legislatif dan lain-lain itu seolah tidak boleh lagi maju ke politik, nanti apa-apa dikaitkan dengan dinasti politik. Kalau di PDIP sendiri, bagaimana melihat serangan-serangan ini, narasi-narasi negatif seperti ini, termasuk mungkin saat Mas Kaisang ini gara-gara Pak Presiden nih, jadi mungkin anaknya juga mau terjun. Bagaimana menjawab ini? Begini Mbak Fristian, sebenarnya kan apa yang salah menjadi seorang anak presiden? Kan begitu. Hanya ini kan ada kesetimbangan yang memang tidak mudah. Seorang anak presiden mendapatkan privilege tadi kalau istilah Mas Anas, tentu dia mendapatkan perhatian lebih, sorotan publik yang luar biasa. Populer pasti. Populer pasti. Tapi bukankah itu juga satu hal beban yang luar biasa? Tidak ada kehidupan yang namanya privilege itu sendiri. Tidak ada kehidupan yang bebas sebenarnya. Semua disorot, dijaga, dan lain-lain. Tapi sisi positifnya tentu untuk memasarkan dirinya lebih mudah. Itu pasti. Tetapi apakah itu pasti terjadi? Sekarang saya sampaikan Mbak Fristian, masyarakat ini sudah pintar sekali. Sudah bisa melihat. Saya katakan, kenapa sampai sekarang PD Perjuangan tadi dikatakan bisa stabil? Karena konsisten. Itu. Bukan karena memang kita ini, itu juga yang mau dilihat oleh masyarakat dengan Mas Kaisang ini. Ini kan baru menyampaikan, saya mau masuk ingin di dunia politik. Selamat datang Mas Kaisang. Nah, berikutnya masyarakat akan melihat gerak-geriknya Mas Kaisang lebih detail lagi Mas Anas. Ini nanti segala cara jalan apapun semua menjadi perhatian. Sekarang bukankah itu sesuatu katakan pengorbanan yang luar biasa Mbak Fristian? Karena kalau terjun ke politik semua apa-apa disorot ya. Bayangkan Mbak Fristian saja yang di TV begini muncul, nanti pasti orang mau berfoto mau apa. Mbak Fristian loh. Apalagi Mas Kaisang ini begitu kan dengan followers sebegitu banyak dengan lain-lain. Nah, ini sebenarnya yang menurut saya tantangan terberat dari Mas Kaisang di awal ini. Berikutnya, beliau tentu akan Mas Kaisang ini, adinda saya ini, tentu akan menunjukkan kinerjanya. Pasti ditanya tuh, kompeten apa enggak gitu. Nah, kemarin di dunia bisnis, tadi sudah dijawab Mas Anas, Markobar, Sang Pisang, pemegang saham terbesar Persis Solo, dan lain-lain. Nah, di dalam dunia bisnis seperti itu, dunia politik bagaimana? Ini sesuatu hal yang berbeda. Berarti mulai dari nol lagi dong ya? Nah, kemarin berhadapan dengan sekian ribu katakan pekerja yang bekerja sebagai profesional dan sudah ada tata aturan. Sekarang berhadapan dengan dunia yang bebas, antah berantah ini nanti akan dilihat oleh masyarakat. Nah, ini bagaimana? Yang ketiga, tentu Mas Kaisang mau apapun juga nanti dalam dunia politik kan tadi saya sudah sampaikan. Nanti lewat partai mana, ya kan? Lewat PDI Perjuangan mau jadi apa? Apakah legislatif ataukah eksekutif? Nah, di track ini nanti seperti apa? Yang ditunjukkan oleh Mas Kaisang, apa yang sudah dilakukannya sama seperti Pak Presiden Joko Widodo, tentu dengan masa yang berbeda ya. Nah, ini yang nanti ditunggu oleh masyarakat. Nah, ini juga yang menurut kami di dunia politik ini, katakanlah kami lebih dulu, bukan lebih hebat, lebih dulu aja Mbak. Senior lah ya. Mbak Fristian. Inilah sebenarnya satu challenge yang menarik. Karena begini. Nanti, tadi itu hampir 60% itu dari komposisi penduduk. Tapi kalau pemilih baru nanti, pemilih dari total pemilih 2024 itu 40%. Generasi Y dan Z ini. Nah, ini menarik. Bagaimana menarik mereka kalau tidak memberi kesempatan pada generasi muda termasuk Mas Kaisang ini. Seperti kami di DPP melalui bidang pemuda ini mewajibkan, terutama di kota-kota, kami mewajibkan setiap dapil itu harus ada generasi milenial, calegnya. Wajib, paling tidak satu. Kenapa? Kita mau menggait suara mereka. Bagaimana kita mau menggait suara mereka, meyakinkan mereka, sementara mereka tidak diberikan kesempatan. Itu tidak logis. Itu juga menjadi strategi pemenangan. Saya ke Bang Syaiful Huda. Bang Syaiful Huda, bagaimana menjawab narasi-narasi sumir yang bilang bahwa wah ini bisa jadi karena tokoh siapapun lah, anak-anak kepala daerah, anak-anak anggota legislatif, apalagi anak presiden ketika mengatakan ingin terjun ke politik, langsung serangannya adalah soal wah ini mau bangun dinasti politik, seolah-olah nggak boleh lagi terjun ke politik. Anda melihatnya bagaimana? Ya plus minus itu pilihan ya. Itu pilihan bagi elit politik kita menyangkut soal dinasti dan tidak dinasti. Pilihan dalam hal begini, kan sebenarnya sempat ada pembatasan itu
undang-undangnya, tapi sudah di judicial review dan sudah dibatalkan oleh MK. Mahkamah Konstitusi ya? Karena menyangkut soal hak masing-masing individu, gitu. Nah, pada konteks ini kita kembalikan pada masing-masing individu kita, pada para elit kita, para pemimpin kita, tentu dengan berbagai cara dan modelnya ya. Tapi ya pasti ada perdebatan di ruang publik dan itu nggak bisa kita ingkari. Ya? Itu menjadi diskursus publik. Publik kadang merasa bahwa dinasti itu, membangun dinasti itu termasuk sesuatu yang masuk pada ranah yang kira-kira dianggap negatif. Tapi ada juga yang membayangkan politik dinasti itu positif ketika peran langkah politiknya sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita publik. Gitu. Nah, sekarang tinggal pertaruhannya adalah siapapun, baik yang mau bangun dinasti atau yang tidak, sekali lagi pada jalur semangat yang sama, yaitu pembuktian kepada publik bahwa pilihan mengambil jalur politik, baik dengan sentimen dinasti atau tidak, semangatnya adalah untuk mensejahterakan dan membahagiakan rakyat. Oke, Bang Habib, sedikit saja Anda mungkin bisa berikan pandangan soal ini, soal dinasti politik. Apa-apa kalau sudah jadi anak tokoh politik kayak nggak bisa terjun lagi ke politik. Anda punya pandangan apa soal ini? Saya pikir kita perlu mengedukasi publik juga ya soal dinasti politik ini. Kita melihat kalau di Amerika itu ada klan Kennedy, ada George Bush senior, junior, ada Obama laki, Clinton suami dan Clinton istri ya, yang semua maju di politik gitu kan. Tapi itu posisi-posisinya yang diperebutkan adalah posisi yang dipilih oleh masyarakat. Jadi bukan posisi eksekutif yang ditunjuk. Misalnya Pak Jokowi menunjuk Gibran jadi menteri atau jadi Mas Kaisang jadi menteri. Mungkin bisa dipertanyakan ini memberikan keistimewaan yang membuat dinasti menjadi negatif. Tapi kalau posisi-posisi yang diperbutkan melalui pemilu, ya, lalu rakyat memilih dan menilai, saya pikir ini bukan dinasti dalam konteks yang negatif, ya, karena itu sudah diverifikasi, sudah diuji, akhirnya dipilih oleh rakyat. Dan justru semakin banyak keluarga politisi ingin juga menjadi politisi, itu hal yang baik menurut saya, karena saya bilang tadi, sebagaimana saya kutip pernyataan Pak Prabowo, menjadi politisi itu adalah menjalankan suatu pekerjaan yang mulia, karena kita bekerja untuk orang banyak. Baik, kalau Bang Anas melihatnya bagaimana kalau ada narasi seperti itu? Saya melihat bahwa dinasti politik ini adalah paradoks dalam demokrasi, dan istilah dinasti politik ini menurut saya hari ini kurang mendidik dan membingungkan publik. Karena? Kenapa? Karena bukankah di dunia demokrasi prinsipnya memberi ruang kepada seluruh warga negara untuk menggunakan hak politiknya, dipilih maupun memilih. Termasuk tapi anak presiden, termasuk anak siapapun gubernur, itu, mau anak presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan siapapun itu, anak anggota DPR RI, siapapun itu. Tapi di saat bersamaan, kita selalu membatasi orang, menghujat orang, kalau dia lahir dari rahim anak bupati, anak gubernur, itu kemudian bisa menjadi celah untuk kita serang, bahwa ini jangan-jangan dinasti politik. Padahal sistem demokrasi kita di Indonesia, anggota DPR atau calon kepala daerah, ini kan sudah dipilih secara langsung oleh masyarakat. Sehingga itulah yang saya bilang tadi, bahwa dinasti politik ini adalah paradoks dalam demokrasi, ini kurang mendidik dan kita mungkin perlu mencari istilah lain. Nah, tentu kita berharap ke depan partai politik ini punya tugas dan PR bahwa partai politik harus betul-betul menjadi laboratorium calon pemimpin masa depan kita. Sehingga tidak ada lagi ke depan, karena ini faktor anak presiden atau anak gubernur, bupati, kemudian dikasih karpet merah. Tidak seperti itu. Ya, kita sangat apresiasi apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, Gerindra dan PKB, bahwa masing-masing partai punya aturan main untuk menjadi kader atau untuk menjadi mendapat jabatan-jabatan tertentu di partai politik. Dan
Ini saya pikir positif untuk proses demokrasi ke depan. Setidaknya satu hal yang mau saya highlight malam ini adalah soal pemberian kesempatan kepada generasi muda untuk bisa mewakili dan punya wakil lah di berbagai jabatan, eksekutif maupun legislatif. Tapi terima kasih buat itu, terima kasih. Nanti kami lihat nanti angkanya PDIP, angka dalam arti jumlah ya, jumlah caleg pemuda, jumlah caleg pemuda PKB, jumlah caleg pemuda Gerindra lah untuk melihat komitmen malam ini seperti Bang Eriko bilang. Jangan lupa Bang Eriko, kami menanti siapa capres PDIP ya. Ya, ujung-ujungnya ke sana juga. Bang Eriko terima kasih ya, Bang Anas terima kasih, Bang Abi makasih ya, Bang Saiful Huda juga terima kasih sudah hadir malam ini di obrolan malam. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa. Kita jumpa lagi besok. Saya Christian Grich. Tetap